Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wati dengan NIM 24801026. Kelas B24, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individual. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan banyak orang yang memiliki sifat, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami makna perbedaan individu agar tercipta kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan saling menghormati. Selanjutnya, pengertian perbedaan individual. Perbedaan individual adalah variasi perbedaan yang dimiliki setiap manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik maupun non-fisik. Perbedaan ini menjadikan setiap individu unik dalam memiliki karakteristik yang khas satu sama lain. Selanjutnya adalah hakikat perbedaan individu. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaan adalah anugerah Tuhan. Perbedaan menjadi dasar berkembangnya kehidupan sosial. Selanjutnya adalah faktor-faktor perbedaan individual. Perbedaan individual dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti faktor keturunan atau genetik. Faktor genetik adalah faktor bawaan sejak lahir yang diturunkan dari orang tua, meliputi warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan, potensi kecerdasan. Potensi kecerdasan itu adalah faktor sangat sulit diubah karena bersifat alami. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan yang baik dapat membentuk sikap, kepribadian, dan perilaku yang positif. Yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk, seperti cara berpikir, sikap, pengetahuan, keterampilan. Setiap individu memiliki kesempatan dan kualitas pendidikan yang berbeda. Yang keempat adalah faktor pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang dialami seseorang akan memengaruhi seperti pola pikir, sikap menghadapi masalah, cara berinteraksi dengan orang lain. Pengalaman yang berbeda menghasilkan karakter individu yang berbeda pula. Yang kelima adalah bentuk-bentuk perbedaan individu. Perbedaan individu dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti yang pertama adalah perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu seperti tinggi dan berat badan, warna kulit, bentuk rambut, postur tubuh. Perbedaan fisik adalah hal yang wajar dan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Yang kedua adalah perbedaan kecerdasan. Setiap individu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, seperti ada yang cepat memahami dan ada yang memerlukan waktu untuk memahami pelajaran. Kecerdasan bukan hanya akademik, tetapi juga emosional dan sosial. Yang ketiga adalah perbedaan bakat dan minat. Bakat dan minat adalah potensi yang dimiliki individu sejak lahir, maupun hasil dari latihan. Contohnya, bakat di bidang seni, bakat di bidang olahraga, bakat di bidang akademik. Setiap bakat perlu dikembangkan agar menghasilkan prestasi. Yang keempat adalah perbedaan kepribadian. Kepribadian setiap individu berbeda, seperti ada yang pendiam dan ada yang terbuka, ada yang percaya diri dan ada yang pemalu, ada yang tegas dan ada yang lemah lembut. Perbedaan kepribadian memengaruhi cara individu bersosialisasi. Selanjutnya adalah dampak perbedaan individu dalam kehidupan. Perbedaan individu dapat menimbulkan seperti kerjasama yang saling melengkapi, perbedaan pendapat, potensi konflik jika tidak disikapi dengan baik. Yang ketujuh, pentingnya menghargai perbedaan individu, seperti menghargai perbedaan individu. Menciptakan kerukunan, menumbuhkan toleransi, meningkatkan rasa persatuan, membentuk sikap saling menghormati. Selanjutnya adalah sikap positif dalam menghadapi perbedaan. Sikap yang perlu dikembangkan seperti sikap saling menghormati,
tidak memaksa kehendak orang lain, mau menerima pendapat orang lain, bersikap adil dan terbuka. Selanjutnya adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai teman yang berbeda kemampuan, bekerja sama tanpa membeda-bedakan, tidak mengejek kekurangan orang lain, menolong sesama dengan ikhlas. Yang terakhir adalah kesimpulan, perbedaan individu adalah kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari. Dengan memahami dan menghargai perbedaan individu, kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.